Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah bisnis proposal dari Alm Coffee yang disusun oleh yang pertama ada Alfandi Putra, kedua ada Ayu Ramadhani, yang ketiga ada Laila Imelia, yang keempat ada Mardani Andriasah, dan yang terakhir ada Rina Fiani Jaldi Gariswati. Next. Latar belakang dari Alarm Coffee. Siapa yang tidak kenal dengan usaha kedai kopi? Bagi kebanyakan orang, kopi menjadi pelengkap kehidupan sehari-hari. Kopi mengandung kafein yang dapat memicu adrenalin sehingga peminumnya dapat lebih aktif, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Usaha kedai kopi menjadi sangat menjanjikan karena sekarang bukan hanya orang tua saja, anak-anak pun banyak yang sering ngopi entah di kedai kopi ataupun di angkringan. Kami membuka alarm kopi diperuntukkan bagi kaum muda, anak sekolah, mahasiswa, dan kalangan orang dewasa untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani dengan nuansa santai. Dengan ditemani secangkir kopi dan beberapa makanan ringan, merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan berbagi cerita bersama teman, pasangan, dan lain-lain. Maka dari itu, kami akan membuat kedai kopi dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai minuman ini tidak merasa bosan. Karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai minuman ini. Maka kami akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik dengan harga relatif murah dan dipastikan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Next. Di sini saya ingin menampilkan dari Go Alarm Kopi sendiri. Bisa dilihat pada slide ini. Next. Tujuan kami membuat alarm kopi yang pertama adalah mendeskripsikan profil bisnis kedai kopi Alarm Kopi. Yang kedua, memperoleh laba. Yang ketiga, memperkenalkan macam-macam kopi dan cara penyajian. Yang keempat, mengembangkan jiwa wirausaha yang ada pada diri penulis. Yang kelima, mengembangkan pendidikan non formal dengan memberikan pengetahuan tentang kopi serta bagaimana penyajian yang tepat kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan di Universitas Al-Azhar Indonesia. Next. Untuk selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah mengembangkan ide kreatif dengan membangun sebuah bisnis kopi. Yang kedua, peluang bagi mahasiswa di dunia bisnis itu sendiri. Yang ketiga, melatih mahasiswa menuliskan ide dalam sebuah karya tulis. Keempat, merangsang aksi kreatif masyarakat terhadap penyajian kopi, menyediakan kopi yang lezat, dan mengembangkan ide bisnis masyarakat Indonesia. Meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap kopi. Terakhir adalah membantu Indonesia menjadi negara yang penuh kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Selanjutnya, profil usaha dari Alarm Coffee. Nama Alarm Coffee, lokasi, Jalan Tebet Raya, Tebet, Jakarta Selatan, jenis usaha, kuliner dan kopi, slogan, maju terus, bahagia bersama. Visi, misi, dan strategi. Yang pertama ada visi, mencari keuntungan atau laba dengan menyajikan kopi yang nikmat dan makanan yang lezat untuk mencapai target penjualan. Misi yang pertama, menjual makanan dan minuman yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kedua, menyajikan makanan dan minuman yang disukai pelanggan. Ketiga, menyediakan tempat nongkrong yang nyaman. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu ada strategi, memberikan pelayanan dan fasilitas diantaranya
musik, wifi, dan interior yang membuat pengunjung merasa nyaman dan juga edukasi tentang kopi dan bagaimana penyajian yang tepat. Kopi bos. Kopi orang ini. Analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, opportunities peluang, weakness kelemahan, dan threats ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga terjangkau dengan kualitas yang baik dan terjamin adalah salah satu strategi perusahaan kami, yaitu penjualan dengan harga yang terjangkau, harga yang mampu diraih oleh semua kalangan. Selain menyajikan harga yang terjangkau, kami juga memberikan fasilitas yang cukup memadai, seperti wifi, musik, stop kontak, toilet, dan edukasi tentang kopi. Selanjutnya dibacakan oleh Laila. Yang kedua ada weakness, brand awareness yang rendah. Kami tahu untuk bersaing di dunia coffee shop dan sebagai pendatang baru di dunia perkopian, tentunya nama brand akan sangat berpengaruh. Banyak sekali kompetitor-kompetitor di luar sana yang nama brandnya sudah jauh lebih besar dibandingkan brand kami yang baru saja merintis. Kelemahan ini bukan berarti akan menghentikan semangat kami. Justru kami jadikan sebagai pemicu semangat supaya ide-ide baru bermunculan dan terus bersaing. Yang nomor tiga ada opportunities, yaitu salah satunya kami membuka layanan alarm coffee online. Kami secara langsung mendaftarkan melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Kemudian kami berikan promo-promo yang menarik di dalamnya agar pelanggan kami merasa terpuaskan. Kemudian tentu saja kami juga akan mempertahankan kualitas rasa. Lalu, agar kami tetap dapat bersaing, kami harus pandai membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Tidak berhenti di situ saja, karena selanjutnya kami juga harus melihat dan berinovasi menciptakan produk-produk minuman kopi yang baru supaya pelanggan tidak monoton dalam memilih menu yang ada di Alarm Coffee. Yang keempat ada treats. Persaingan antar coffee shop sangat tinggi, maka dari itu perlu banyak inovasi dan tentunya pertahankan kualitas rasa. Alarm Coffee harus punya karakter rasa tersendiri dan beda dari yang lain. Untuk terus bersaing, pertahankan kualitasnya dan sebisa mungkin menghindari komplainan dari pelanggan. Rating buruk dari pelanggan akan menjadi ancaman yang sangat serius. Jika itu dibiarkan, maka tinggal menunggu waktu, karena semakin hari jika itu dibiarkan akan semakin sepi pelanggan dan berefek sangat buruk bagi penjualan alarm coffee. Rancangan bisnis model Canvas. Yang pertama adalah key partners. Key partners di sini yaitu kami memasok kopi dari berbagai daerah. Lalu ada kayak aktivitas. Yang pertama, menyediakan berbagai kopi dan makanan ringan yang enak serta berkualitas. Dan yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan. Kayak resource kami yaitu satu, lokasi kedai. Lalu setelah itu karyawan yang terampil dan servis yang baik untuk pelanggan. Value proposition yang kami sediakan yaitu menyediakan berbagai kopi dari biji kopi yang berkualitas dan rasa yang nikmat, serta menyediakan makanan ringan yang baik untuk kesehatan. Customer relationship yaitu penyajian yang menarik dengan rasa yang lezat. Dua, menyediakan tempat yang nyaman dan bersih. Lalu diskon di aplikasi online. Channel yang kami ada di Alarm Coffee yaitu satu, pelanggan dapat menikmati kopi di tempat online serta pesan online. Customer segment yaitu anak sekolah atau mahasiswa, para pemuda, para pekerja, lalu para pecinta kopi. Cost struktur yaitu kami sediakan dari biaya bahan baku, dua biaya packaging, yang ketiga biaya listrik dan air, serta gaji karyawan. Revenue streams. Satu, pendapatan utama dari penjualan kopi. Yang kedua, pendapatan tambahan dari penjualan makanan. Ya udah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfandi Putra. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perkiraan modal. Yang pertama dari segi peralatan. Di sini ada 9 peralatan
dengan material yang pertama mesin kopi Verati 1 buah dengan harga 15 juta. Yang kedua ada mesin grinder N600 1 buah seharga 450.000. Yang ketiga ada peralatan kopi 1 set dengan harga 6 juta. Yang keempat ada kulkas 1 buah seharga 1 juta. Yang kelima ada mesin kasir 1 buah seharga 400.000. Yang keenam ada kursi dan meja berjumlah 7 set dengan harga satuan 1 juta dan dengan jumlah totalnya jadi 7 juta. Yang ketujuh ada packaging, kuantitasnya 10 lusin, harga satunya 2.500, jumlahnya ada 300.000. Terus yang ke-8 ada piring, 1 lusin, harga satunya 15.000, total keseluruhannya jadinya 180.000. Yang ke-9 ada gelas sebanyak 3 lusin dengan harga satuan 15.000. Jadi jumlah keseluruhannya ada 540.000. Dengan total keseluruhan peralatan itu jadinya 30.870.000. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku kita ada 14. Yang pertama ada biji kopi dengan kuantitas 20 kilo. Harga satuan per kilonya 130.000, total keseluruhannya ada 2.600.000. Yang kedua ada matcha powder 4 kg dengan harga satuan 50.000 per kilogram, jadi jumlah totalnya ada 200.000. Yang ketiga avocado, kuantitasnya 4 kilo, harga satuan 45.000, jumlahnya 180.000. Yang keempat ada leciti, kuantitasnya 2 kilo, harga satuannya 30.000, jumlahnya 60.000. Yang kelima ada taro powder 5 kilo, 60.000 per kilo dengan total 300.000. Yang keenam air mineral dengan kuantitas 5 dus, harga satunya 45.000 per dus, total jumlah keseluruhannya ada 225.000. Yang ketujuh ada kentang 10 kilo dengan harga satuan 12.000 per kilo, total keseluruhannya 120.000. Yang ke-8 ada roti burger 2 pak dengan harga satuan 12.000 dengan harga satuan 10.000 per pak. Jadi total keseluruhannya 20.000. Yang ke-9 ada smoked beef, kuantitasnya 2 pak, 1 paknya harganya 25.000, totalnya 50.000. Yang ke-10 ada sosis, kuantitasnya 3 kilo, harga satuannya 60.000 per kilo dengan jumlah 190.000. Yang ke-11 ada es kristal, jumlahnya 20 kilo, harga satuannya 1.500 per kilo, jadi totalnya ada 30.000. Yang ke-12 ada mayones, total kuantitasnya 3 kilo, harga satuannya 50.000 per kilo, jumlahnya 150.000. Yang ke-13 ada saus, kita kuantitasnya 1 jerigen, harga per jerigennya 155.000. Terus ada biaya tambahan ini opsional sebesar 300.000. Jadi total keseluruhan dari bahan baku ini adalah 4.570.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain terdiri dari 4. Yang pertama ada biaya internet, kuantitasnya selama 1 bulan, harganya 500.000. Yang kedua ada biaya listrik dan air, selama 1 bulan, harga satunya 3 juta. Yang ketiga ada gas dengan berat 12 kilo, harganya 120.000. Yang keempat upah karyawan yang terdiri dari 2 barista, harga per gaji mereka per bulan ada 1.500.000 dan dengan jumlah 3 juta. Jadi total keseluruhan dari biaya lain ini adalah 6.620.000. Lalu yang keempat di sini kita akan bahas tentang laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Ada aktiva dan pasiva. Aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar yang terdiri dari kas sebesar 1.100.000, persediaan sebesar 4.570.000, lalu perlengkapan 1.020.000. Lalu ada aktiva tetap yang terdiri dari peralatan 23.880.000. Jadi total aktivanya adalah 30.570.000. Lalu di bagian pasiva ada kewajiban dan juga ekuitas. Utang usahanya 0 karena kita baru mau berjalan jadi belum ada utang usaha. Lalu modal dari pemilik 30.570.000. Jadi totalnya ada 30.570.000.
aktiva dan pasifnya juga balance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina Alfiani. Kemudian ada laporan laba rugi, yaitu penjualannya yang pertama sebesar 22.685. Kemudian ada biaya variabelnya terdiri dari bahan baku, biaya gas, packaging sebesar 4.570 untuk bahan baku, 120.000 untuk biaya gas, dan packagingnya 300.000. Total biaya variabelnya 4.990.000. Kemudian ada biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan sebesar 5.970.000, kemudian biaya internetnya 500.000, biaya listrik dan airnya 3 juta, kemudian biaya gajinya 3 juta, total biaya tetapnya 12.470. Kemudian total biaya operasionalnya itu 17.460, dari penjualan tadi dikurangi jadi laba operasinya 5.225.000. Next. Kemudian ada analisis keuangannya. Dari jenis produk yaitu espresso, target per bulannya 50, harga produknya 10.000, totalnya 500.000. Kemudian espresso macchiato 50, target per bulannya, harga produknya 10.000, totalnya 500.000. Ada Vietnam drip, target per bulannya 70, harga produknya 15.000, totalnya 1.050.000. Americano 50, harga produknya 10.000, kemudian totalnya 500.000. Cappuccino 75, harga produknya 17.000, totalnya 1.275.000. Kemudian ada cafe latte, target per bulannya 100, harga produknya 22.000, totalnya 2.200. Ada kopi alarm, target per bulannya 80, harga produknya 20.000, totalnya 1.600. Ada kopi aren, target per bulannya 90, harga produknya 22.000 dan totalnya 1.980.000. Kemudian pada produk-produk lain, target pendapatan per bulannya ada 22.685.000, keuntungan per bulannya yaitu pendapatan dikurangi total biaya operasional, yaitu 22.685.000 dikurangi 17.460.000. Jadi totalnya 5.225.000 untuk keuntungan per bulan. Lama balik modalnya investasi dibagi keuntungan, totalnya jadi 5.850.000 per bulan, yaitu dari 30.570 dibagi 5.225, jadi 5,8 per bulan. Terus ada BEP rupiahnya, biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikurangi keuntungan, yaitu sebesar 311.750. Next. Kemudian ada rancangan value proposition canvas. Yang pertama ada products, benefits-nya, penyajiannya menarik dengan rasa yang lezat, dan menyajikan kopi yang berasal dari biji kopi pilihan dan berkualitas. Features-nya, tempat hangout-nya nyaman, menyediakan musik dan wifi bagi pengunjung, dan banyak spot foto yang instagramable. Ada customer, yaitu yang pertama ada wants, menikmati kopi yang enak, harga terjangkau, kopinya berkualitas. Ada fears, datang langsung ke kedai kopi ataupun pesan online, pilih menu yang diinginkan, bayar tunai debit atau online, pesanan siap dinikmati. Terus ada tempat menghilangkan rasa bosan dengan spot foto instagramable, menyediakan edukasi tentang cara penyajian kopi dan jenis-jenis kopi, itu needs-nya. Next. Jadi kesimpulannya dalam memasarkan produk kepada konsumen, kedai kopi Alarm Coffee menerapkan strategi kualitas produk sebagai strategi yang diprioritaskan melalui cita rasa tinggi, pemilihan jenis kopi yang asli atau murni, karakteristik kopi keras dan kental, serta metode racikan, takaran, dan juga pengadukan yang semuanya terkoordinir dengan efektif. Selain menerapkan strategi kualitas, kedai kopi Alarm Coffee juga menggunakan strategi desain produk. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.